Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi pada majelis yang mulia, majelis pengajian tafsir Al-Qur'an. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini nanti bersama-sama di masjid ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pada hari kiamat termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir kita yakni surat At-Takasur. Silakan dibuka surat At-Takasur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, surat At-Takasur ada 8 ayat, di semuanya surat Makkiyah. Di semua ayatnya turun di Makkah. Ada sababun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Jadi dulu ketika ayat ini turun ada dua kaum atau dua bani, kalau sekarang bani. Ada Bani Haris sama Bani Harisah. Nah, kedua bani ini saling berargumen mana yang paling hebat di antara yang satu argumennya, oh yang saya paling hebat karena saya punya harta benda sekian, unta sekian, emas sekian. Yang satunya tidak pernah menyebutkan harta benda yang dimiliki. Ternyata harta benda keduanya ini seimbang. Karena seimbang, kemudian kalau itu pengikutnya, anak cucu kita mana yang paling banyak. Akhirnya dihitung jumlah pengikutnya, jumlah keluarganya. Ternyata sama juga. Karena masih sama. Terus akhirnya kalau begitu yang hidup masih sama, kita pergi ke kuburan, yang mati kita hidup. Nah, sampai kemudian datang ke kuburan, ini pengikut saya, ini anak saya, ini bani saya. Nah, itu semuanya dilakukan oleh kedua bani ini untuk membuktikan mana yang paling hebat, mana yang lebih banyak di antara. Nah, makanya kemudian ini dikecam oleh surat At-Takasur. Urutan surat At-Takasur. Alhaakumut takatsur. Alhaakum telah melemahkan kalian. Apa at-takasur? Saling berlomba-lomba dalam memperbanyak materi. Alhaakum itu adalah telah melalaikan kalian. Di Quran itu ada 3 hal yang seringkali melalaikan kita, membuat kita itu lalai dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, lupa terhadap ibadah kepada Allah. Yang pertama, yang seringkali membuat kita lalai itu adalah angan-angan kosong.
pakaian mimpi, gue anak kerja gue malah pun tau dah nih, itu marah kayak sih, lalu ketika di Quran itu, bukanlah ya waktu lagi nak kafir lakukan, dan punya puluh bayar dapat tahu, wajib hibul amal. Yang pertama itu punya angan-angan kosong yang tinggi, sehingga mereka kakean, nah, ini hati-hati nih kakean alam itu, wayai sholat itu jadi, wayai ibadah jadi, itu yang pertama. Yang pertama yang bisa melalaikan manusia dari zikir kepada Allah adalah kita punya angan-angan kosong dan terlena dengan itu. Angan-angan kosong itu sendiri kosong berarti kalau di sini. Jadi dia menang orang tahu apa realisasinya, orang tahu apa pelaksanaan. Yang ingin dipuji, tapi orang tahu sangat dipuji dan angan-angan kosong. Yang ingin tobat tapi nggak tahu tobat itu angan-angan kosong. Nah itu yang pertama yang membuat orang lalai. Terus yang kedua yang membuat orang lalai adalah perniagaan dan jual beli mobil dolar. Nah, yang profesinya jual penjual. Oke, lihat-lihat. Jalan tulhiyum tijaratun wala bay'un. Jadi ada orang yang selamat itu adalah orang yang tidak lalai meskipun melakukan perniagaan, melakukan penjualan atau profesinya sebagai penjual, orang dagang. Nah, karena banyak sekali wong itu nek dodolan. Nek laris. Niku akeh lali misalnya nek teng peken nek pas-pasan kok. Kan itu kan luar biasa rame. Waya itu ono adat seru banget. Jadi ngono tolak suami rame oleh korupsi. Ternyata tidak tekan asar sing tuku orang ada. Nah, bahaya. Jadi yang kedua yang bisa membuat kita lalai kepada Allah, membuat kita lalai berhadap ibadah itu adalah jual. Nah, ini kita sebetulnya tiap hari Jumat itu dilatih. Tiap hari Jumat itu dilatih supaya kita itu mau mengorbankan waktu sedikit untuk ingat kepada Allah, nalaki perniagaan, nalaki kejualan. Mana yang ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ayo orang-orang yang beriman kalau kalian dipanggil salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah ingat kepada Allah wa darul baikkan tinggalkanlah jual. Tiap hari Jumat itu kita dilatih untuk lebih mengutamakan diri kepada Allah daripada jual. Toh waktunya, sholatnya juga kita seberapa dibandingkan kita menghabiskan waktu untuk doa. Dan yang kedua adalah jual. Dan yang ketiga, nah ini yang dimaksud dalam ayat itu disebutkan di salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian, anak-anak kalian bisa melalaikan kalian. Alhamdulillah dari zikir kepada Allah. Yang terakhir yang bisa membuat kita lalai adalah harta benda dan juga anak. Jadi kerja boleh duit. Nah, kalau sampai kita mengesampingkan sholat, kita melalaikan Allah, kewajiban kita ibadah kepada Allah, maka termasuk orang-orang yang lalai. Jadi asik dolanan kali putune misalnya. Nah, riwayat ada Allah si laki senang-senang karo putu. Nah, itu juga hati-hati. Jadi ada tiga hal yang bisa membuat kita lalai. Dan kita seringkali memang betul-betul mengesampingkan ibadah kita kepada Allah dibandingkan kita menuruti Allah. Jadi ada tiga hal yang tadi, angan-angan kosong, jual beli, kemudian harta benda dan seringkali menjadikan kita lalai kepada Allah. Nah, di sini dijelaskan al-hakum takasur, saling berbanyak-banyakan dalam saling berlomba-lomba dalam memperbanyak materi itu seringkali melalaikan kita kepada Allah. Nah, yang namanya berlomba-lomba itu sebetulnya kan bagus. Kita berlomba-lomba supaya lebih baik daripada orang lain itu kan. Yang dulu karena kita itu sebenarnya lebih kaya daripada orang lain kan juga bagus. Karena kalau lebih kaya dari orang lain kemungkinan sedekahnya bisa lebih. Biasanya mana? Kemungkinan bisa ibadah haji daripada orang yang tidak mampu. Kemungkinan bisa melakukan ibadah yang orang lain tidak bisa lakukan. Sebetulnya bagus. Tapi yang dulu kalau orang berlomba-lomba kemudian sampai lalai kepada tujuan yang lebih penting, aktivitas yang lebih penting. Orang lomba-lomba memperbanyak harta,
tapi lupa kepada kewajibannya kepada Allah. Dan itu yang dikecam dalam Al-Quran. Jika orang berbanyak harta, itunya boleh, asalkan tidak jadikan dia orang yang lalai. Jadi dengan memperbanyak ini, dia tidak lupa sholat, tidak sampai nabrak syariat. Sehingga apa? Harta benda yang dia kumpulkan, dia pastikan dalam keadaan halal, bukan yang haram. Orang baik baru kok sebetulnya itu akeh, lebih akeh daripada tahun ini. Corone itu sebetulnya akeh. Yang korupsi dan lain-lain. Itu yang diketahui dalam ayat ini. Jika sebetulnya kita memperbanyak, boleh asalkan kita tidak lalai kepada Allah. Ya. Kemudian hatta zurtumul maqabir, hatta zurtum, sehingga kalian itu menziarahi al-maqabir, beberapa kuburan atau tempat kubur atau tempat pemakaman. Orang itu kalau sudah cinta dunia, maka dia tidak akan berhenti untuk mengumpulkan harta benda, kecuali nanti kalau dia menziarahi kubur alias nopo alias mati. Dan ini sifatnya orang-orang kafir begini. Kita bayangkan misalkan orang yang tidak kenal dengan ajaran agama Islam, kan juga dia kerja nanti sampai tua yang dipikirkan hanya dunia, yang dipikirkan hanya materi harta benda, kemudian anak istrinya, keluarganya, tanpa memikirkan ibadah kepada Allah. Yang bisa menghentikan aktivitasnya yang seperti itu ya hanya kematian. Makanya di sini disebutkan hatta zurtumul maqabir. Sehingga yang bisa menyadarkan itu adalah kematian. Nah ini sekaligus menjadikan isyarat bahwa ziarah itu salah satu adalah mengingatkan orang, faedahnya mengingatkan orang bahwa besok dia itu mati. Kalau besok mati, jangan sampai kamu terlena dengan kenikmatan dunia. Jangan sampai kenikmatan duniawi itu melalaikan kita kepada Allah. Nah, makanya di sini disebutkan al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian menziarahi kuburan. Ziarah itu maknanya adalah mengunjungi tapi sebentar, tidak selama-lamanya. Kita itu sekarang hidup di dunia. Atau di sini disebutkan orang-orang kafir yang lalai kepada Allah itu lalai kepada Allah terus mengutamakan duniawinya. Sampai mereka itu menziarahi kuburan. Karena apa? Semua manusia itu di kuburan itu hanya sementara. Aku bayangkan tempat peristirahatan kita yang terakhir adalah kuburan. Tempat peristirahatan terakhir kita itu adalah surga. Amin. Karena kita orang iman harus yakin kita itu akhirnya akan di surga. Meskipun prosesnya untuk minggu-minggu saja, berapa proses kita akhirnya proses itu. Hatta zurtumul maqabir, menziarahi kuburan dalam waktu sementara. Karena semua orang setelah dimakamkan besok di hari kiamat pasti akan dibangkitkan. Makanya di sini menggunakan hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian menziarahi kuburan karena semuanya di kuburan itu hanya sementara. Nah, kemudian disebutkan kalau saufa ta'lamun, kalau sekali-kali saufa ta'lamuna, kalau kalian akan mengetahui. Kemudian diulang lagi, summa kala, maka kemudian sekali-kali tidak. Saufa ta'lamuna, kelak kalian akan mengetahui. Ada dua ayat yang sampai diulang. Tapi kalau diulangi begini, kalau sampai ada dua ayat yang redaksinya hampir sama atau diulang, itu maknanya berbeda. Sehingga banyak ulama tafsir menjelaskan ini. Saufa ta'lamuna yang pertama, kalian kelak akan mengetahui itu ketika orang di dunia. Semua orang, entah itu muslim, entah itu kafir, entah itu ahli ibadah, entah itu ahli maksiat, semuanya ketika masih hidup di dunia akan tahu dia itu benar atau salah. Kemudian yang kedua, saufa ta'lamun yang kedua itu besok ketika sudah tidak ada di dunia, entah itu di alam kubur atau di alam akhirat. Nah, pasti akan tahu apakah yang dilakukannya itu benar atau tidak. Amal dunia, amal yang dia lakukan di dunia itu amal yang baik atau nah, di dunia sudah tahu bagaimana. Karena salah satu hadis menjelaskan ini besok itu semua orang ketika sakaratul maut maka dia akan dihadapkan pada amal-amal selama dia hidup. Jadi bisa kita ketika akan mati diperlihatkan amalnya ini begini, baik atau maka kadang kita jumpai ada orang sakaratul maut ketika mau meninggal dunia itu dalam keadaan tersenyum karena apa? Dia hadapan amalnya
akhirnya husnul khotimah. Ini akan diberitahu amalnya yang kemarin itu baik. Tapi sebaliknya orang-orang kafir ketika sakaratul maut dihadapkan pada amalnya kemarin itu luar biasa hebatnya, hebat elek. Jika harus dicabut itu karena itu buruk, maka kemudian tersiksa ketika sakaratul maut merasa sangat sakit. Bayangkan malaikat harus cabut, awal itu rasanya ojo sih amalnya akhirnya ngobrol di kafe. Tapi kalau orang iman kan diperlihatkan amalnya sudah dia ridho dengan amalnya sehingga rasanya enteng meninggalkan dunia karena disambut dengan kehidupan akhirat atau dengan kehidupan setelah dunia yang lebih indah. Makanya besok itu kita akan diperlihatkan dengan amal-amal kita. Akan pernah ada sahabat Rasul namanya itu adalah Sya'ban radhiyallahu anhu. Nah, ini jenis bulan ya, lahirnya bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban ini adalah ahli jamaah sholat subuh. Jadi tiap sholat subuh itu pasti hadir paling awal. Padahal rumah beliau ini sekitar 2 jam perjalanan kaki, 2 jam melaku, teng subuh terkoni paling kasih luar biasa. Jadi kalau di Indonesia subuh jam 4, berarti sekitar momen jam kali paling banyak sudah melakukan perjalanan. Lah, suatu ketika Sya'ban ini betul tinggal di masjid. Nah, ada Nabi mencari Sya'ban kok dulu ngomong. Nah, akhirnya ditosi, usai kendali Sya'ban di sini. Sampai kemudian ditunggu sampai mepet waktu subuh mau habis, akhirnya kemudian ditinggal oleh kajian. Nah setelah sholat subuh jamaah sudah selesai, terus nanti Nabi tanya, orang sing ngerti kok main Sya'ban apa ora? Ulang terus nanti. Akhirnya setelah jamaah sholat subuh, nanti Nabi beserta beberapa sahabat pergi ke rumah Sya'ban. Nanti Nabi kaget, ternyata main 2 jam perjalanan. Sehingga ketika sampai di rumah Sya'ban, ternyata pas orang-orang wong Sya'ban baru saja selesai di makam, ternyata situ. Nah, terus kan Nabi kepanggil kalian ke rumah Sya'ban. Terus kalau ini cerita kan Nabi kalau diwawu situ saat ini subuh. Tapi nalikane sakaratul maut, nalikane ajeng situ. Niku ngendikan 3 kali. Yang pertama Garuda menunjukkan kok kurang aku. Satu, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kok orang sing anyar? Terus yang ketiga, kok orang kabeh? Niku maksudnya pripun Mas Nabi buat tangan kok orang paham. Nopo Garuda niku sing ahli jamaah salat subuh jamaah panjenengan. Kok ngendikane kok ngoten iki? Kok kurang aku? Kok ora kabeh? Kok ora sing maksudnya apa? Nah, akhirnya Kanjeng Nabi pun paling kersa kalian tahu. Maksud Sya'ban nanti kau atas Nabi. Yang pertama, nopo kok kurang anu. Nah, nalikane Sya'ban kita sih kesan. Itu tiap hari mengikuti jamaah sholat subuh. Jaraknya kira-kira 2 jam perjalanan. Ketika sekarang mau diperlihatkan ganjaran setiap langkah beliau itu ke masjid itu dikitoi ganjaran. Wah ternyata ganjaran itu ngerasa kurang. Nopo kok omahku ora luwih apik daripada 2 jam perjalanan. Nah, makanya kemudian mengucapkan kenapa tidak lebih jauh. Awak ini kita menit dulu. Tak jangkaan. Iku saya sebut wis dulu daripada kok omah ternyata sak. Karena bisa akan diperlihatkan ini. Amalmu yang sekian itu ganjarannya sekian. Pasti akan dihitung. Nopo orang luwih atur jangkaan. Lah ini sampe terus inang kali ngopo gitu. Kenapa kok baru mengucap? Kenapa kok boten sing anyar? Kenapa yang tidak yang baru? Nalikane mlaku di masjid, nalika musim dingin, Sya'ban itu pakai 2 pakaian luar karo pakaian dalam misalnya ini jaket. Lah pakaian dalam niku sing nabi. Sing pakaian luar niku sing elek mergo napa? Mungkin nek kena najis, pakaian luar dicopot, soalnya nggo pakaian sing nabi. Di tengah perjalanan nemu wong niku gek kadun. Karena melas ana wong turu ning pinggir dalam kadun akhirnya bajunya yang luar itu dilepas diberikan kepada orang.
Nah terus diperlihatkan ganjaran dia memberikan pakaian sing elek. Wow, itu ternyata ganjarannya luar biasa. Akhirnya nopo kok sing tak keke sing elek ora sing. Nah, gelem makanya kemudian ucap nopo ora sing apik sing tak keke. Nah, itu yang kedua. Nah, ini seneng ngeki barang bekas barang anyar. Barang bekas itu ganjarannya sesuk luar biasa. Nopo meneh sing pasti gelem. Lah yang terakhir nanti nopo kok sabar gangguan itu kok. Niku nanti kok nopo kok orang kabeh kok separuh. Nah, mergo ini nalika balik salat subuh wis ditinggi yo. Terus arep mangan roti karo susu. Jadi sepotong roti dan segelas. Ke arep mangan terus makan pengemis lewat. Nyuwun kula dereng mangan terus. Wah, akhirnya kali bojone kali sabar. Roti kuwi diparuh. Susu ini dibagi setengah gelas. Akhirnya separuh kanggo sampean, separuh kanggo pengemis. Lah nanti situ, niku terus ketoke ganjaran sing separuh. Nah terus gelo nopo kok sing tak keke bor separuh. Padahal nek orang mangan waktu iku ya ora bakal mati mergo begini ya wis mangan. Makanya terus gelo kenapa hanya sebagian. Nopo kok ora? Nah, dan itu gambaran apa yang dialami oleh Syakban itu juga akan kita alami besok di hari Syakban ketika akan menjelang mati. Kita akan diperlihatkan amal-amal. Cakap wong niku mesti lho sing amale apik, nopo melek sing amale Nah, kalau saudara taklah. Semua orang pasti akan mengetahui amal-amal yang dia lakukan di dunia ketika dia menghadapi kematian. Semua kalau saudara taklah. Kelak akan lebih tahu lagi. Kapan itu? Ketika kita berada setelah kematian, ketika kita di alam kubur. Makanya dikenal ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah, beberapa hadis memperlihatkan ada yang namanya siksa kubur. Misal ketika Nabi itu lewat di suatu pemakaman, ada dua orang dimakamkan di sini. Nah, Nabi Firso dibuka takdirnya oleh Allah sehingga bisa mendengarkan siksa yang dialami oleh dua orang. Kemudian Nabi menghentikan, innahum la yu'adziban. Sesungguhnya dua orang ahli kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adziban min kabir. Tapi dua orang ini disiksa bukan karena perkara yang besar, bukan karena dosa yang berat, bukan karena syirik maupun apa. Dua-duanya iman. Terus para sahabat bertanya, "Lah, kok bisa mereka ini disiksa oleh Allah di kubur?" Kemudian kanjeng Nabi inna hadza yang ini itu disiksa karena la yastanzilu minal bawl, tidak menyucikan diri dari air dan kencing. Ini muyuh ora tahu dewa akhirnya disiksa dia. Lah terus yang sudah itu kenapa? Inna hadza yamshi bin namimah. Wong iki gaweane ngadu. Lah mendapatkan DP siksa ning alam. Dan itu bayang bahwa besok kelak kita di dunia akan tahu amal kita yang kita lakukan di dunia itu makin buruk. Terus nanti ketika dikubur, kita juga akan tahu apakah kita itu termasuk ahli yang baik atau ahli yang buruk. Nah, itu sudah diperlihatkan. Makanya di sini dibilang kalau saufa ta'lam di alam dunia kita akan tahu lewat sekarang itu. Cuma kalau saufa ta'lam kelak kita di alam kubur dan di alam akhir juga akan tahu apakah amal yang kita lakukan di dunia itu baik atau buruk. Nah, kalau sekali-kali tidak, lalu ta'lamuna sekiranya kalian itu mengetahui ilmal yaqin dengan pengetahuan yang meyakinkan. Ada ilmu yakin. Kalau orang itu tahu berdasarkan ilmu yakin itu keyakinan yang didasarkan pada ilmu. Seperti kita ini ngaji begini. Kita itu ngaji tujuannya kan dan tambah iman. Tambah imannya lewat apa? Lewat kita tahu. Nah, itu namanya ilmu yakin. Kita diberitahu diberitahu ini, kemudian kita percaya. Itu namanya ilmu yakin, keimanan yang berdasarkan pada ilmu. Orang itu kalau punya ilmu kemudian tambah imannya, maka nasibnya tidak akan buruk seperti orang-orang yang diceritakan tadi. Seperti orang-orang yang memperbanyak harta bendanya kemudian lalai terhadap akhirat. Kalau dia punya ilmu, nah, maka pentingnya ilmu, pentingnya kita ngaji ini bisa menjauhkan diri
dari sesuatu yang merugikan kita di akhirat. Nah, makanya di sini dikatakan kalau ta'lamun ilmal yakin. Sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, dengan pengetahuan yang meyakinkan, maka kalian tidak akan bernasib sama seperti orang-orang lain. La tarawunna al-jahim, la tarawunna, sungguh kalian akan menyaksikan al-jahimah, neraka jahim. Summa la tarawunnaha, kemudian kalian benar-benar akan menyaksikan neraka jahim ainal yakin. Nah, kalau tadi ilmu yakin, kalau sekarang dikatakan ainal yakin, ain itu mata, penglihatan. Sehingga apa? Kalau ainul yakin itu keyakinan yang timbul karena kita sudah menyaksikan secara langsung. Sehingga ini ada jaminan besok itu semua orang akan menyaksikan neraka jahim, akan menyaksikan neraka dengan penglihatan mata langsung. Makanya diceritakan perjalanan manusia itu besok di hari kiamat setelah dibangkitkan itu kemudian semuanya digiring ke yaumil hisab, ke padang mahsyar. Sebelum kita sampai di padang mahsyar, maka kita itu akan melewati neraka, sehingga semua orang itu akan menyaksikan luar biasanya sisa neraka. Bumi mulai nyong koyo lah itu ainul yakin, semua orang besok akan menyaksikan secara langsung dengan mata kepalanya sendiri kondisi neraka. Nah, kalau sekarang kita itu ilmu yakin, oh di cerita di Pak Yai ono neraka, wah yakin baik, itu namanya ilmu yakin. Lah besok di akhirat kita akan menyaksikan langsung neraka, surga, malaikat, neraka. Nah itu namanya ainul yakin. Jadi gue mantuk melek. Kadang-kadang begitu nih. Akhirnya nek diceritoni karo tangga ora patek yakin. Tapi nek orang langsung, langsung yakin. Mantap. Nah itu namanya ainul yakin. Dan sebagian itu ada yang hakul yakin. Hakul yakin itu hakul yakin. Orang belum tahu, tapi jadi penghuninya. Terus nih orang yang ngerti, mau jadi penghuni, ya usah aku nih gue konon tak konon. Wah, ini ngerti pelosok-pelosok neraka nih, ngerti. Jadi petani neraka nih ngerti. Berbentuk pengalaman tadi, mereka itu namanya hakul. Ya. Nah itu tingkatan ilmu itu begini. Tingkatan ilmu itu yang pertama itu adalah ilmu yakin. Kita diberi pengetahuan, diberi info, kemudian kita percaya. Kedua, kita menyaksikan sendiri ainul yakin. Delok lewat video ya tenaga. Lah yang paling tinggi itu hakul yakin. Kalau tidak hanya sekedar menyaksikan, tapi kita juga ikut nimbrung di situ. Itu hakul yakin. Ini gambaran ini misalnya. Kita diceritani, wong munggah kaji, wah kaki api kayak ini. Meskipun ayat dia dari tahu, kayak dia percaya lalu omongan, maka api tenang. Nah, itu namanya ilmu yakin. Ternyata besok kita diberi rezeki. Amin Allahumma. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, kita ketika tiba pertama kali di Mekah, wah nyawa ya ternyata api tenang. Wah, itu namanya ainul yakin karena kita bisa menyaksikan langsung, membuktikan langsung cerita-cerita Mekah. Lah, tapi Mekah untuk suwi. Sehingga kok suwi ini bisa kau lakukan ini. Seperti pelosoknya di nomor kota Mekah. Karena sudah sampai tahu pelosoknya di jalan-jalan di kota Mekah, itu namanya hakul. Lah kita itu berkaitan info-info ukhrawi akhirat. Wong iman, orang yang beriman di dunia itu kalau punya modal ilmu yakin. Karena ilmu ini kita itu bisa iman kepada Allah, iman kepada Kanjeng Nabi, iman kepada Rasul, iman itu semuanya. Ini berdasarkan ilmu. Karena ini kita sendiri dulu. Karena itu orang mungkin, misalnya ngomongin surga dan neraka, mana buktikan surga dan neraka? Pengen dulu nama, kan jaringan kan? Sehingga hanya berdasarkan ilmu yang di dunia ini. Nah, karena berdasar ilmu keimanan manusia, orang Islam tinggal, maka ini pentingnya adalah ngaji. Pentingnya ngaji itu bisa memperkuat ilmu yakin kita. Nah, kalau besok kita sudah meninggal, mulai kelihatan ainul yakin. Besok kita di akhirat, nanti kelewat neraka ainul yakin. Nah, sehingga nanti tiba akhirnya hakul yakin. Betul-betul mantap karena kita membuktikan ternyata biar saya diceritakan suatu nikmati kaya ngomong sekarang saya bisa merasakan itu hakul yakin. Nah, tapi yang paling penting kan ketika kita hidup di dunia ini, karena yang paling penting kita hidup di dunia ini adalah ilmu yakin lewat ilmu, maka kita perlu memperkuat keimanan kita dengan memperbanyak ilmu. Jadi majelis-majelis dengan
Ya. Kemudian ditutup dengan ayat. Summalarus aluna, maka kemudian kalian benar-benar akan ditanyai yaumaidin pada hari akhir nanti, pada yaumil hisab, anin naimi, dari banyak nikmat yang sudah kalian peroleh di dunia. Nah, tadi kan diceritakan manusia itu semuanya akan melihat neraka jahim untuk digiring ke padang mahsyar untuk dihisab masing-masing. Apa itu yang dihisab? Yang dihisab itu adalah nikmat apa saja yang sudah kita peroleh di dunia. Untuk apa nikmat itu kita tasawurkan atau kita gunakan? Ketika dengan ayat ini ada sahabatnya ibu itu suka, sahabat miskin. Itu terus takut dengan Nabi. Wah, Nabi sing angsal nikmat itu kan ngomong suka, kalau kan kiri randu ya pokok, berarti kan bebas kayak pertanggungjawaban ini. Berarti kalau rada hisab tuh aja. Nah, logikanya begitu. Kali Nabi terus dijawab. Oh enggak, mereka ini oksigen yang di udara yang kamu hirup itu adalah nikmat. Sandal yang kamu pakai itu adalah nikmat. Sehingga mau setiap orang itu pasti akan memperoleh nikmat dari Allah. Cuman kadang itu, tapi semuanya akan dimintai bertanggung. Sehingga apa? Bisa tidak akan luput satu dari penghitungan Allah. Entah itu orang kaya, entah itu orang entah itu orang ahli maksiat, entah itu orang ahli kebaikan, semuanya akan bisa. Meskipun perhitungannya juga beda-beda. Orang duit terus yang bisa orang pakai akeh ya rodo sedih rodo macam. Wong sugih yang bisa akeh ya rodo sugih ya macam itu. Mergo yang bisa lebih banyak. Makanya sahabat Amr bin As itu ketika Nabi cerita macam itu, waduh, Amr bin As kan sahabat yang kaya-kaya. Akhirnya bingung lah, yang termasuk Raja mergo ini dihisab iso suwi, mergo ini sugih. Akhirnya boleh colong, piye colongnya dhewe kan larang. Ya. Cara akhirnya mencari cara supaya dia itu bisa jatuh miskin. Tapi jatuh miskinnya itu dengan cara bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Akhirnya wakdal waktu ketika kurma itu rada wali, sehingga kata sing do bosan. Mergo wis akeh sing do bosan akhirnya terus dimurah. Wah. Akhirnya kalian kurma itu dibeli dengan harga yang mahal. Wabil bisa Madinah ini dituku kabeh kormone karo niate apa bebas niku sedekah plus iso ngurangi bondo iki dadi kiri dan sesuk nek bisa ora pati suwe ada kambing di sini. Wah, tenan dibeli semuanya. Setelah dibeli semuanya, wah insyaallah. Wah, sudah dibeli semuanya. Bondone wis entek, duwite wis entek. Ternyata setelah dibeli semuanya, niku ada utusan Persia datang ke Madinah. Ngadu dengan Nabi. Daerah Persia itu sedang terkena wabah penyakit. Lah, wabah itu iso obat itu dengan menggunakan kurma singbo. Saya siap membeli kurma bosok dengan harga lebih mahal daripada kurma yang paling baik di Medina. Wah, ini nopo aja Nabi perintah dengan lebih. Sampai asing beli kurma bosok kabeh dolen ning ngene wong Persia. Wah, perintah dengan Nabi akhirnya ditolak. Awalnya ingin boleh rugi malah itu kena harus terdiri juga Tuhan. Nah, jadi besok itu semuanya akan dihisab, entah itu orang yang tidak punya, apalagi orang yang semuanya tidak akan luput dari penghitungan atau hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk mengingatkan kita, kalau kita itu tidak hanya hidup di dunia saja, tapi kita juga hidup di akhirat. Dan semua yang kita peroleh di dunia ini, semua yang kita lakukan di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita perlu berhati-hati ketika kita hidup di dunia ini. Ngomong nikmat yang kita peroleh harus kita jaga kehalalannya. Untuk apa nikmat itu perlu kita jaga hati-hati dalam mentasarrufkannya. Demikian Allah.